Tapi kalau abang bisa mengcounter ya apa yang Bang Farouk katakan, Bang Farouk cuma bertanya satu saja, Bang. Coba abang sebutkan satu saja enaknya jadi Tuhan untuk umat Kristen, Bang. Silakan. Enaknya jadi Tuhan. Iya, di iman Kristen. Kau buka di Wahyu 22 ayat 13. Ya, silakan, apa dibaca, dikatakan di situ. Kau buka di situ, nanti kau bilang aku framing. Iya, Wahyu 22 ayat 13 kan, nomor 13 kan. Ya udah silakan. Sampai 16. Iya, kenapa dengan Alfa dan Omega kenapa? Bisa kau baca di situ? Iya, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Apa enaknya jadi Alfa dan Omega? Wah, enak lah, berarti kekal, Apa bro. enaknya? Tetap juga mati kan di kayu salib kan? Kau ngerti nggak arti Alfa dan Omega? Tapi di sini terjemahan dikatakan yang awal dan yang akhir. Meskipun sebenarnya nggak itu artinya itu. Dah. Apa enaknya jadi yang awal dan yang akhir? Udah itu kau baca lagi ayat 16-nya. Jawab dulu, apa enaknya jadi yang awal dan yang akhir? Ujung-ujungnya metong juga disalibkan, Bang. Arti awal dan akhir engkau nggak tahu. Ya udah jelaskan apa yang enak, Bang, ketika dia jadi yang awal. Arti awal dan yang akhir berarti dialah yang memulai segala sesuatu dan dia yang mengakhiri segala sesuatu. Bang, saya nggak bertanya. Termasuk contohnya, dengar. Yang saya tanya, apa enaknya jadi Tuhanmu? Nah, kau baca lagi ayat 16-nya. Ayat 16. Ini belum menjawab ya, Wahyu 22 13 belum menjawab. Orang yang kutanya enaknya jawab, udah aku bilang. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu lagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gemilang. Apa enaknya, Bang, di sini? Nah, mengutus malaikat. Kalau Allah kau mana ada mengutus malaikat? Ujung-ujungnya kan metong, Bang. Tak ada Tuhan yang metong mengutus malaikat. Contoh nih, Bang, ya contoh nih, ya Allah kami, Tuhan kami, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena dia tidak diperanakkan, ya semua rasa sakit anak-anak itu tidak ada dirasakannya. Dia nggak pernah merasakan. Oke, jangan kau bilang. Karena seorang jangan kau bilang Faruk. Faruk. Jangan kau bilang Allah kau tidak beranak. Dengar dulu biar kau dapat analoginya. Tolonglah teman-teman Oten ya, bisa diatur sedikit ya. Jangan kayak binatang nggak bisa diatur. Kau ini orang bayi, diam dulu lah kau. Bilang orang Islam. Ya, seorang bayi itu merasakan sakit, lelah dia ketika dia baru dilahirkan. Buktinya, selama sehari sampai 2 hari, bayi itu akan tertidur, lelah kali dia melalui proses melahirkan itu. Nah, Tuhanmu itu dilahirkan, ya capek juga dirasanya. Makanya sekon, jazakallahu khair. Udah, yang kedua, ya proses tumbuh dan berkembang. Dalam proses tumbuh dan berkembang ada banyak hal yang dirasakan oleh bayi, jatuh, menangis, sakit. Nah, Tuhanmu juga merasakan, nggak ada enaknya. Setelah dia tumbuh berkembang, Kak Nyai, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Setelah dia tumbuh berkembang, dewasalah dia harus mencari nafkah. Kan gitu, Tuhanmu juga cari nafkah dengan mengikuti bapaknya jadi tukang kayu, gak ada juga enaknya, babak belur. Ya, yang lebih parahnya lagi, ketika hidup di dunia dikisahkan Tuhan kau tuh miskin, ya dia hidup dari belas kasihan orang, babak belur juga lagi. Yang lebih parahnya lagi, Tuhan kau tuh nggak pernah ikuti perang, tapi matinya seperti korban perang, lambungnya ditusuk, kakinya ditusuk, tangannya ditusuk, mati tergantung di kayu salib, menangis, diludahi, dibalbari. Kan gak ada enaknya, Bang. Ya kan gak ada enaknya. Setelah itu, setelah dia mati, di dalam iman kalian katakan dia naik ke surga. Ketika kita tanya, kenikmatan apa yang dia rasakan Tuhan di dalam surga? Apa itu Tuhanmu di surga? Gak bisa kalian jawab. Udah, kau jangan kebanyakan takia. Kau kasih orang ngomong sikit. Masya Allah, Nyai. Jazakallahu khair. Kau tahu ya.
Ah, Bang, wih. tunggu sedikit lagi bang, habis ini abang, Baru. bang, habis ini abang, bang, habis ini abang. Baru. Bahkan Oke. setelah itu Tuhan kalian bilang naik ke surga. Ngapain Tuhan kalian di surga? Karena apa? Di surga itu ada pesundal. Mau ngapain Tuhan kau sama pesundal? Ngapain? Hmm. Setelah itu di surga ada perang naga. Ngapain Tuhan kau di surga? Orang di surga ada perang naga kok. Babak belur nggak itu bang? Babak belur. Maka kau sampaikan kepada kami, Kak Bang, apa nikmatnya menjadi Tuhanmu? Silakan. Udah, jadi biar ku tanggapi ya Tuhan kau ya. Biar tahu kau siapa Tuhan kau. Kau Bukan baca di Tuhan, sama kau sama surah Tuhan. An-Naml ayat 91. Yang ku Jangan tanya kau apa bilang, enaknya jadi Tuhan jangan kau bilang Allah kau itu Tuhan kau. Nggak ada Tuhan bisa kau dijawab. itu di surah An-Naml ayat 91. Jangan tantrum. Tuhan kau, Tuhan, jangan tantrum kau paru. Emosinya. Tenang aja, jangan emosi kau, jangan emosi. Dulu, Bang. Enggak, jangan emosi kau, Apa deh. enaknya? Apa Kau dengar enaknya dulu jadi ya, Dek, Tuhan? ya. Mau kau tanggapi dulu. Kalau memang nggak Udah aku ada, bilang. ini Bang Spark. Tuhan Bang kami Spark- mengutus. Bang Spartakus. Begini Bang Spartakus, biasakanlah apa ya tertib dalam dialektika, cie, di dalam diskusi. Ketika lawan diskusi Tuhan kami ada Dengar dulu, membangkitkan ketika orang lawan mati. Kau dengar dulu, jangan kau. Diam dulu. Ketika orang Kau bertanya kayak kepadamu, kau. iya, Capek ketika kau ngomong satu dengar harian. dulu, kau sampaikan kan nggak bisa Kau diatur. dengar orang ngomong sedikit dulu. Iya, terus Jangan sabar dulu, mengklaim kau. bodoh-bodohi Muhammad. Dengar dulu, ya. Ketika orang bertanya ke kau Biar kau ku diam jelaskan dulu. sama kau. Udah, setelah itu Ya, kau biar jawab. ku jelaskan Faruk ya. Kalau memang kau tidak bisa Enaknya menjawab, dan jadi tidak mau Tuhan menjawab, Kristen itu, katakan, dia aku bisa. tidak mau menjawab. Dan kalau kau memang bertanya, baru bertanya. Tapi pertanyaan dari lawan diskusimu itu di closing dulu, gitu loh Bang. Sekarang jawab, apa enaknya jadi Sampai Tuhan? kiamat kau takkan terima jawabanku. Sampai Loh. kiamat. Karena Kok apa? jadi minder kau? Hati dan otak kau sudah dibutakan kebencian oleh Kok Muhammad. jadi minder? Kok Kau bukan minder? dulu. Belum Nah, perang kau udah oleh ngaku Faruk kalah, ya. kau udah nyerah. Bentar ya Faruk ya. Jadi silakan. kau Apa kasih yang orang jadi ngomong Tuhanmu? sedikit. Kau Apa jangan yang si jadi Jumat. Jangan kau kayak si Juma. Nah, enaknya Tuhan kami itu dia bisa membangkitkan orang mati. Allahmu Habis bisa itu nggak? dia mati, Bang. Ada nggak Allah kau bisa membangkitkan orang mati? Habis itu dia mati. Nah, dia Persoalannya mati itu, tapi Bang. bangkit pada hari ketiga, bro. Bang, dengar Bang. Kalau dia bangkitkan Dia orang bangkit pada hari ketiga. Dengar dulu, Bang Sparta. Bukan Bang kayak Sparta, Muhammad. dengar dulu Bang Sparta. Mati 3 hari. Kalau dia bangkitkan orang mati, Bang, yang enak itu yang dibangkitkan, bukan membangkitkan. Itulah yang enak itu yang kuasanya Faruk. dibangkitkan. Nah, kau Apa tahu nggak? enaknya membangkitkan? Kau tahu Ini nggak nggak? ada, Bang. Itu udah jalurnya bahwa Enggak dia. jelas. Ini saya tanyakan enaknya dia- dari Tuhan kau apa satu aja? Nah, udah aku bilang dia menjadikan mujizat air menjadi anggur. Kau pernah baca itu kan? Dia buat Allah kau ada nggak air. mujizatnya? Dengar dulu. Dia menjadikan mukjizat air jadi anggur. Anggurnya diminum siapa? Lah, ya diminum orang-orang pesta itulah. Dia nggak Kau minum. nggak tahu ceritanya? Iya. Buka ya. Yohanes 2:4. Bentar. Yohanes 4 nomor 2. Saya tahu itu. Nah, taunya kau. Setelah Taunya itu, kau. apakah dia minum anggur itu? Nah, ngapain dia minum anggur? Berarti babak belur juga. Bukan bapak belur. Nah, berarti Jongos mujizat, itu namanya, ada Bang. mujizatnya kan? Itu Ada mujizatnya jongos, kan? Bang. Dia menyajikan minuman sama orang, tapi dia nggak Nah, minum. Jongos. jadi gini Faruk, gini bro, Benar nggak itu kayak gitu, gini bro, Bang? dengar dulu, Bang, dengar dulu. seorang jongos Dengar dulu. yang menyediakan minuman dan makanan kepada tuannya, dia nggak boleh minum dan nggak boleh makan, itu jongos. Babak belur juga loh Bang. Kemana nya Bang ini? Oh alah. Masa menyediakan minuman kepada orang lain, menyiapkan minuman kepada orang lain, abang sebutkan itu kenikmatan. Itu jongos. Yang enggak aja Bang. Apa ceritanya? Dengar Babak dulu belur. Faruk, kau jangan kayak si Juma, babak belur kau kubikin ini. Dengar dulu, Kau ya babak jujur belur ya, di sini ya kubikin. abang tanggapi. Dengar. Udah Tanggapin capek aku dulu. dengerin kau Faruk. Yohanes Udah 2, capek aku dengerin Yohanes kau. 4 nomor 2. Kau dengar dulu. Yohanes 4 nomor 2. Tuhan kau itu Tuhan negeri Mekah. Nanti alias dulu Dewa Tuban. itu.
Dewa Hubal Tuhan kau. Nggak Dewa tahan Hubal. lagi kau ya. Hmm. Cepat Dewa kali kau Hubal bilang. Tuhan kau. Nggak tahan lagi Kau kau baca ya. itu di Quran. Hah? Kau baca Nggak tahan lagi ya, nggak tahan. surah An-Naml ayat 91. Kau baca Dengar. surah An Coba kau tanya ke aku, apa enaknya jadi Tuhan Kau kau baca Farouk gitu? surah An-Naml ayat Tanya 91 sama biar aku, tahu apa Tuhan kau enaknya jadi siapa. Tuhanku? Tanya sama aku, apa Macam enaknya mana jadi mau dibilang enak Tuhan kau? Tuhan kau pun nggak pernah nongol. Biar ku jelaskan Si ya. Muhammad dong. pun tak pernah jumpa sama Tuhan Tuhan kau. kau nongol babak belur, bro. Si Muhammad pun tak Tuhan pernah kau jumpa sama nongol Tuhan babak kau. Si belur. Muhammad. Ya, udah mulai menghujat. Ku jelaskan ya. Kenapa aku tanyakan seperti ini? Yang pertama, apa enaknya jadi Tuhannya umat Islam? Yang pertama, Tuhan kami lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Segala penderitaan dan kesakitan dalam proses beranak dan tidak peranakan tak akan dirasakan oleh Tuhan kami. Itu salah satu kenikmatan dia menjadi enaknya dia jadi Tuhan. Dia nggak rasakan itu penderitaan makhluk itu. Yang kedua, karena dia lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak diperanakan, dia tidak merasakan sakitnya kematian. Karena Allah itu bersifat bako, dia kekal. Dia tidak akan pernah mati. Nah, Tuhan kalian kan pernah metong. Saking kesakitannya dia merasakan kemetongan. Eli lema sabakhtani katanya. Saking sakitnya dia merasakan kematian. Eli lema sabakhtani. Babak belur nggak? Babak belur. Nggak ada historis yang menceritakan Tuhan kami metong. Karena nggak mungkin dia metong. Karena dia tidak diperanakkan. Yang ketiga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan dia. Jika makhluk punya mata, Allah itu tak butuh mata. Karena apa? Kemahakuasaan Allah ketika dia melihat hambanya, dia tak butuh mata. Dan di setiap mata ini punya punya udur mata ini. Ya, andaikan mata kena debu sakit mata, pedih mata. Andaikan mata kena garam, kena cabai, pedih mata. Semua penderitaan yang dimiliki manusia, ya, apabila matanya tersentuh apapun yang bisa menylukai mata, itu tidak dirasakan oleh Tuhan kami. Nah, Tuhan kau kan punya mata. Berarti ketika dia berkeringat, keringatnya sampai ke mata, kepedihan juga matanya. Yang ketiga, ya banyak nih ya, organ tubuh banyak. Ya, yang berikutnya ini tentang organ tubuh adalah kaki. Tuhan kami itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan dia. Jika makhluk perlu kaki untuk berjalan, Tuhan kami tidak butuh kaki. Bukan tak punya kaki, tapi dia tidak butuh kaki. Nah, kita lihat ya dampak ya plus minusnya manusia yang memiliki kaki. Kaki manusia ini terjangkau langkahnya. Dia tidak bisa langkahkan kakinya. Contoh saya di Indonesia, saya tidak bisa melangkahkan kaki saya tanpa bantuan pesawat terbang sampai ke Australia. Tak akan mungkin. Dan kaki ini pun akan merasakan sakit. Apa itu? Kalau kaki kena asam urat, kan punya kaki. Nah, jangan-jangan ketika hidup di dunia dia punya asam urat juga. Kalau dia punya asam urat, terpengkor lah dia nanti. Jalan, dirasakannya pedihnya, sakitnya asam urat. Ya kan? Menderita babak belur lagi. Di dalam surah apa ya? Al-Baqarah ya, yang disebut dengan surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan kami itu selalu terjaga, dia tidak tidur. Nah, kenapa dia tidak tidur? Itu dia buktinya, dia itu tidak setara dengan makhluk. Tuhan kalian kan tidur. Bahkan dikisahkan pernah tertidur di perahu. Kalau ada yang nggak suruh sama dia lagi ketiduran, dibal-bali dia kayak mana? Ditikam dari belakang kayak mana? Kan sakit kan? Sakit. Rasa kantuk itu pun penderitaan, Bang. Rasa kantuk itu pun penderitaan. Karena apa? Ketika kita menuju proses kantuk, sampai kita lelap tertidur, ya itu semua otot-otot dalam tubuh kita itu nggak bisa digerakkan itu, Bang. Mengalami relaksisasi. Itu pun penderitaan. Tuhan kami tidak butuh makan, tidak butuh minum. Rasa lapar, rasa haus juga penderitaan.
Tuh yang kau sosok yang kau sembah itu merasakan lapar dan haus, babak belur juga.